Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Gadelia ya, sebuah blog pertanian ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share, bagikan di video ini ke beberapa rekan petani sekalian ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai hama walang sangit ya, yang sekarang sedang viral di kalangan petani ya. Eh, Walang sangit itu adalah salah satu jenis serangga ya yang menyerang tanaman padi ya. Perkembangbiakannya itu melalui telur ya, yang mana tiap indukan menghasilkan 200 telur ya, kurang lebih ya 200 telur yang disimpan di daun yang menjadi tanaman inangnya ya. Serangga walang sangit ini dikenal pula dengan sebutan kepik padi ya. Dinamakan walang sangit, walang itu artinya belalang atau serangga, dan sangit itu kalau nggak salah bau ya, karena ciri dari serangga ini ya mengeluarkan bau yang cukup menyengat ya. Meski sebetulnya tidak terlalu menyengat, namun ini digunakan oleh hama tersebut ya untuk perlindungan dirinya dari pemangsa ya, sebagai bentuk pertahanan tubuh ya. Walang sangit ini berwarna hijau dan coklat ya. Panjang tubuhnya mencapai 1,5 cm dan lebarnya 2 mm ya. Walang sangit ini menyerang padi umumnya pada fase generatif ya atau pembuahan. Namun dewasa ini menyerang pula pada fase vegetatif ya, entah bermutasi atau bagaimana saya kurang paham. Dan umumnya menyerang pada saat pembuahan ya, jadi menyerang padi pada saat malai mulai tumbuh ya, malai mulai berisi, itu diserang oleh hama ini dan menyebabkan warna dari bulir padi menjadi agak kecoklatan atau bahkan putih ya. Dan ini serangan walang sangit dengan populasi yang cukup banyak menimbulkan kerusakan berupa daun berwarna kekuningan, buah yang atau bulir yang kurang maksimal ya. Jadi kalau bulir padi terkena hama walang sangit ini, dikatakan padinya kurang super ya. Jadi dia seperti ada bercak begitu, kurang bagus ya. Akibat dari serangan ini ya, bulir padi beras yang dihasilkan akan sedikit kekuningan ya, mengapur, dan bahkan tinggal kulit bulirnya saja seperti itu ya. Serangan hama walang sangit ya terjadi apabila pertama penanaman padinya itu tidak serempak ya atau tidak berbarengan begitu, dan ini akan mengakibatkan tumbuh suburnya populasi walang sangit ya. Jadi pada saat tandur ya, tanam mundur, diusahakan benih dari penanaman sendiri ya, sehingga umur atau masa tanam padinya itu berbarengan gitu. Dan nomor dua ya, ketika penanaman tidak serempak ya, maka tanaman yang di belakangnya akan terserang lebih berat ya. Jadi ketika ada serangan walang sangit ya, tanaman yang baru ditanam itu akan terkena hama yang gejala serangannya paling berat ya. Yang ketiga, tanaman padi yang terserang hama walang sangit biasanya ditanam di sawah yang berdekatan dengan perkebunan atau perhutanan ya itu. Jadi diusahakan kalau misalkan menanam padi ya, kalau misalkan sudah terlanjur dekat hutan atau dekat dengan perkebunan, misalkan tebu atau jagung dan lain sebagainya, itu segera lakukan penyemprotan ya sedini mungkin agar mencegah datangnya populasi hama walang sangit.
Yang keempat, serangan hama walang sangit juga terjadi pada tanaman padi yang terlambat tanam ya. Jadi misalkan di lahan pertanian di sekitar kita sudah jauh gitu ya, sudah tumbuh anakan, maka kita baru menanam, ini akan berdampak pada serangan hama walang sangit pada masa vegetatif ya. Serangan hama walang sangit ini ya beresiko besar pula ya, hampir menurunkan hasil 10-40% ya dari hasil panen. Tetapi pada serangan yang berat ya, akibat dari populasi yang sangat tinggi, dapat menurunkan hasil hingga 100% ya, bahkan pusok ya, atau gagal panen begitu. Dan bagaimana solusi yang dilakukan ya untuk membasmi atau mengendalikan hama walang sangit ini ya? Yang pertama, membersihkan gulma di pematang pertanaman dan sekeliling tanaman padi ya. Jadi gulma yang ada di pematang ya, di galengan sawah itu harus sesegera mungkin dikendalikan ya, kalau bisa disemprot obat herbisida begitu, karena rumput ya atau ilalang itu menjadi sarang daripada hama walang sangit ini ya. Yang kedua, walang sangit datang di pertanaman sebelum tanaman padi berbunga dan hidupnya di gulma ya. Jadi datangnya walang sangit itu adalah sebelum tanaman padi berbunga ya. Jadi ketika setelah berbunga dan muncul malai padi ya, muncul padi yang sudah berisi gitu, itu populasinya akan meningkat ya, karena makanannya sudah tersedia ya. Yang ketiga, cara pengendaliannya menggunakan insektisida ya, bahan kimia bila populasi sudah mencapai ambang batas ekonomi ya. Jadi untuk insektisida ini yang direkomendasikan yaitu berbahan aktif metomil ya, berbahan aktif metomil. Di pasaran banyak dan akan kita review juga di sini ya, di YouTube ini setelah video ini, dan saksikan terus hingga akhir ya. Kita akan mereview sedikit bahan aktif metomil yang untuk digunakan untuk mengendalikan hama walang sangit ini. Oke, untuk obat hama walang sangit yang pertama itu ada Rotomil ya, dengan bahan aktif metomil 40% ya. Berat bersihnya itu 400 gram. Merupakan insektisida kontak dan racun lambung yang dapat didispersikan dalam air berwarna biru untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, padi, jagung, kedelai, terong, dan tembakau ya. Cara kerja daripada insektisida Rotomil ini adalah bekerja dengan menghambat sintesis enzim kolinesterase pada tubuh serangga. Insektisida ini dapat mengendalikan serangga hama yang terpapar secara langsung ketika penyemprotan dan hama yang memakan bagian tanaman yang terkontaminasi sehingga akhirnya mati. Keunggulan dari Rotomil ini adalah bekerja cepat, mengendalikan hama hingga tuntas, mudah tercampur dengan air dan tidak menyumbat nozzle pada tangki semprotan ya. Dapat mengendalikan berbagai jenis hama sekaligus ya. Selain walang sangit juga mengendalikan ulat gerayak, ulat tanah, ulat tongkol, belalang, kepik hijau, kepik coklat, dan kutu kebul ya. Produk berkualitas dengan harga yang relatif ekonomis ya, memberikan perlindungan lebih lama. Untuk petunjuk pemakaiannya sendiri ya, rata-rata 1-2 gram per liter air ya. Itu untuk obat hama Rotomil ya. Untuk yang kedua ada Dangke 40 WP ya, merupakan insektisida sistemik racun kontak dan lambung berwarna putih, berbentuk tepung yang dapat disuspensikan atau wettable powder untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, padi, kedelai, cabai, kacang panjang, kakao, tomat, kacang hijau, kubis, dan kelapa.
Bahan aktifnya yaitu metomil 40% ya, ini untuk mengendalikan hama walang sangit ya. Selain hama walang sangit, juga mengendalikan hama lain atau serangga lain di area pertanian. Keunggulan daripada produk Dangke ini yaitu bersifat sistemik ya, sehingga mampu mengendalikan hama walaupun berada di dalam tanaman dan tidak mudah tercuci oleh air hujan. Kemudian memiliki spektrum pengendalian yang luas, sangat efektif untuk mengendalikan hama penggerek batang padi ya, trips, walang sangit, dan kutu-kutuan, sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan berbagai hama pada berbagai tanaman. Bekerja ganda ya, selanjutnya bekerja ganda atau double action, yaitu sebagai racun kontak dan racun lambung, sehingga lebih efektif dalam mengendalikan hama. Kemudian dapat mengendalikan berbagai hama pada berbagai stadia mulai dari imago, telur, dan larva ya. Untuk dosisnya sendiri ya, ini digunakan 1-2 gram per liter air ya, itu untuk Dangke ya. Bila mana digabungkan dengan sipermetrin ya, yang berbahan aktif sipermetrin, akan bekerja dengan lebih ampuh ya. Selanjutnya ada Dupont Lanet merah ya. Dupont Lanet merah 25 WP, metomilnya 25%, berat bersih 100 gram. Lanet 25 WP ini merupakan insektisida sistemik, racun kontak dan lambung, berbentuk bubuk berwarna hijau yang dapat dicampur dengan air. Fungsi daripada lanet merah ini adalah untuk mengendalikan hama ulat penghisap dan penggerek pada tanaman, misalnya pada hama ulat gerayak, kutu daun, walang sangit, trips, dan kutu kebul. Biasanya menyerang pada tanaman anggur, sawi, padi, kubis, brokoli, cabai tomat, kubis, kacang panjang, kedelai, mangga, melon, dan lain-lain. Cara aplikasinya yaitu dosisnya 1-3 gram per liter air dan disemprotkan pada tanaman ya. Ini dari Dupont ya. Dupont ini brand terkenal, brand besar yang produknya bagus-bagus ya. Kemudian selanjutnya ada Dupont Lanet biru ya, 40 SP. Bedanya antara Dupont Lanet merah dengan biru adalah kandungan metomilnya ya. Lanet biru lebih tinggi kandungan metomilnya dibanding lanet merah. Makanya di daerah saya digunakan ketika hama masih menyerang. Ketika menggunakan Dupont lanet merah, maka digunakanlah lanet biru ya. Berbahan aktif metomil, efektif mengendalikan ulat gerayak pada bawang merah, padi, dan lain sebagainya. Dengan racun kontak dan perut serta knockdown efeknya dapat mengendalikan serangga dalam waktu 15 menit saja. Dengan dosis sesuai rekomendasi 1-2 gram per liter, dan awal aplikasi dilakukan saat hama ditemukan, tanaman terlindungi, dan produktivitas tanaman optimal ya. Lanet biru juga dapat digunakan pada tanaman hortikultura, tanaman produktif, dan lain sebagainya. Gunakan lanet dengan dosis dan waktu aplikasi sesuai dengan yang tertera pada petunjuk penggunaan. Berat bersihnya 100 gram. Bahan aktif metomil 40% ya. Insektisida sistemik, racun kontak dan lambung, berbentuk tepung yang dapat larut dalam air. Baik sahabat tani sekalian, itu dia beberapa tips yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama walang sangit ya, dan beberapa insektisida berbahan aktif metomil untuk mengendalikan hama walang sangit ya. Jangan lupa untuk ikuti terus channel Gardelia dan nyalakan loncengnya, serta subscribe dan bagikan ke rekan sahabat lainnya. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.